Halo everyone, gimana nih kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, tetap terjaga dari virus COVID-19 yang sedang melonjak nih di tahun ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Mano Putri, saya mahasiswa gizi semester 2 di Universitas Islam Aliyah Kuningan. Adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai sejarah kuliner dunia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esti Julpiani yang saya hormati. Mungkin kita langsung saja ke materinya ya. Latar belakang dari makalah saya, masakan Turki adalah warisan dari masakan Utsmaniyah yang dapat dideskripsikan sebagai gabungan dari penyempurnaan masakan Asia Tengah, masakan Timur Tengah, dan masakan Balkan. Masakan Turki juga sebaliknya memengaruhi masakan Asia Tengah, Timur Tengah, dan Balkan, dan masakan negara-negara tetangga Turki, termasuk masakan Eropa Barat. Orang Utsmaniyah mencampur berbagai masakan tradisional mereka dengan unsur-unsur masakan Timur Tengah. Selain itu, mereka juga mencampur unsur-unsur masakan tradisional bangsa Turki dengan masakan orang Tengah, misalnya pemakaian yogurt dalam berbagai masakan. Di Turki itu, sarapan-sarapan khasnya itu mengandung keju ya, seperti beyaz, peynir, kasar peynir, mentega, buah zaitun, telur, tomat, dan itu di-include-kan atau dimakannya itu bareng dengan teh hangat. Baik, rumusan masalah dari makalah saya yang pertama adalah, adakah nilai kandungan gizi pada kuliner Turki? Apakah kualitas bahan baku berpengaruh terhadap kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologis selama masa simpan makanan? Yang ketiga, bagaimana nih kandungan gizi dan protein yang terkandung dalam makanan Turki? Tujuan penelitian itu mengetahui efektivitas nilai gizi yang terkandung dalam makanan Turki, mengetahui kualitas bahan baku terhadap kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologis pada makanan khas Turki selama masa simpan ya. Yang ketiga itu mengetahui kandungan gizi dan protein pada makanan khas Turki. Di sini saya mengambil jenis makanannya itu kebab ya, karena sangat menarik lah, karena di Indonesia dan di Kuningan juga makanan ini banyak yang menggemari ya, dan di pinggir jalan juga sudah banyak juga ya. Khususnya juga saya suka banget sama makanan ini karena ada keju, ada beef slice, dan ada sayurannya, mayones, dan saus ya. Nah, kita langsung saja ke sejarah kebab nih. Kebab adalah hidangan daging yang dimasak dengan asal-usul masakan Timur Tengah. Banyak varian yang populer di seluruh dunia. Di sebagian besar negara berbahasa Inggris, kebab mungkin adalah shish kebab atau souffle classic, kubus kecil daging yang dimasak dengan tusuk, atau di Amerika Utara yang lebih dikenal sebagai gyros. Sedangkan di luar Amerika Utara, makanan cepat saji dikenal sebagai doner kebab. Sebaliknya, dalam bahasa Inggris India, Inggris Bangladesh, Inggris Pakistan, dan dalam bahasa-bahasa Timur Tengah ya, bagian bagian lain Asia dan dunia Muslim, kebab adalah salah satu dari berbagai macam hidangan daging panggang. Beberapa hidangan yang pada akhirnya berasal dari kebab Timur Tengah mungkin memiliki nama yang berbeda dalam bahasa lokal mereka, seperti kayak cuan di Cina ya. Kebab terdiri dari daging yang dipotong atau digiling, terkadang dengan sayuran dan berbagai pelengkap lainnya sesuai dengan resep tertentu ya, dan sesuai kesukaan kitanya gitu ya, sesuai minat kita. Meskipun kebab biasanya dimasak dengan tusuk sate di atas api, beberapa hidangan kebab dipanggang dalam wajan di dalam oven atau disiapkan sebagai rebusan seperti tas kebab. Daging tradisional untuk kebab paling sering adalah daging kambing atau domba. Tetapi resep daerah mungkin termasuk daging sapi, kambing, ayam, ikan, dan terkadang babi karena larangan agama. Nama kebab itu berasal dari bahasa Arab ya, kabab, yang awalnya berarti daging goreng, bahkan bisa dibilang juga daging panggang atau bakar. Kata kabab kemungkinan berasal dari bahasa Arab kababa, yang mungkin berasal dari bahasa Akadia, kababu, yang berarti bakar, panggang ya. Pada abad ke-14 nih, kebab menjadi sinonim dengan tabahajah, hidangan berupa potongan daging goreng dalam bahasa Persia ya. Dalam buku-buku berbahasa Turki, istilah kebab sering dipakai untuk bola-bola daging yang dibuat dari daging ayam atau daging domba cincang. Istilah kebab baru ya, berarti hidangan daging panggang atau shish kebab
sejak zaman Kesultanan Utsmaniyah. Tetapi masih ada istilah lain yang lebih kuno untuk daging panggang, yaitu siwa, asal bahasa Arab. Walaupun demikian nih, kebab masih dipakai dalam pengertian aslinya dalam berbagai hidangan seperti semur, misalnya tas kebab atau kebab dalam mangkuk itu ya. Dan dalam masakan Mesir ada hidangan semur daging sapi dan bawang bombay yang disebut kebab hola. Dibacanya kebab hola atau kebab hala. Nah, bahan baku kebab dan jenis kebabnya ya. Bahannya itu yang pertama kita khususkan dulu untuk bahan kulit kebabnya. Itu tuh bahannya 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, seperempat sendok teh gula pasir, 3 sendok makan minyak goreng, 100 ml susu cair panas ya. Bisa juga secukupnya sih. Nah, untuk bahan dagingnya itu kita daging sapi yang ngambilnya, dan banyaknya juga daging sapi. Setengah kilo daging sapi, iris melintang serat ya. Lalu 2 siung bawang putih agar harum, 2 cm jahe, setengah sendok teh ketumbar, 100 cc yogurt rasa plain, 3 buah cabai merah, garam secukupnya, dan lada secukupnya. Nah, bahan kebab itu 1 lembar tortilla atau roti kebab, dan 1 sendok teh Royal Palmia butter margarin, atau mungkin merek apa aja bisa sih. Terus 25 gram bawang bombay iris tipis, 25 gram selada iris tipis, 25 gram tomat iris tipis, 25 gram timun, 50 gram irisan daging kebab ya, atau mungkin sesuai selera. Mungkin ada yang lebih banyak, itu sesuai selera. Lalu 1 sendok teh saus tomat dan 1 sendok makan mayones. Cara membuatnya itu yang pertama, roti kulit kebab atau si tortillanya itu masukkan tepung terigu, garam, baking powder, gula pasir dalam wadah atau mangkok, tuangi minyak goreng, aduk hingga berbutir-butir. Masukkan susu cair panas, bisa dipanaskan pakai microwave ya. Sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan halus, licin, dan kalis. Yang ketiga, tutup adonan nih dengan plastik atau lap bersih, mungkin bisa itu didiamkan sekitar 1 sampai setengah jam, bagi adonan menjadi 8 bulatan dengan ukuran kurang lebih 50 gram. Istirahatkan lebih selama ya sejam setengah mungkin ya. Lalu selanjutnya ambil 1 bulatan adonan, pipihkan dan giling dengan rolling pin kayu hingga menjadi bulat, lebar, dan tipis ya. Panggang di atas pan atau dadar teflon dengan api kecil. Terus jangan lupa nih panaskan dulu si pannya itu sebelum dipakai untuk memanggang. Balik tortilla bila sudah mulai menggelembung atau ada hitam-hitam gitu ya. Panggang hingga matang dan terlihat ada efek bercak coklat sedikit gosong gitu ya. Sisihkan dan tutup dengan lap bersih. Yang selanjutnya, daging sapi isi kebab Turki. Cuci bersih daging sapi, pukul-pukul daging hingga agak lebar. Haluskan bumbu cabai merah, bawang putih, jahe, ketumbar. Campurkan daging sapi dengan bumbu halus hingga daging berbumbu rata ya. Selanjutnya, beri yogurt, garam, dan lada secukupnya. Terus diamkan kurang lebih 10 menit setelah bumbu meresap ke dalam si itunya ya. Terus panggang daging hingga matang. Kebab Turki enak itu panggang tortilla sebentar saja di atas pan atau wajan yang sudah dioles tadi margarin hingga muncul bercak kecoklatan itu ya. Terus tumis bawang bombay sebentar saja hingga agak layu. Letakkan tortilla di atas piring, tata bawang bombay, selada, timun, dan tomat di tengah tortilla dengan bentuk memanjang, bisa ditambahkan keju mungkin. Semprotkan saus tomat dan saus sambal secukupnya di atas sayuran, tambahkan daging kebab di atasnya. Letakkan bentuk memanjang gitu ya. Semprotkan mayones atau secukupnya gitu ya di atas daging, lalu gulung tortilla, langsung bisa disajikan. Nah, jenis kebab itu banyak. Yang pertama nih, sis kebab. Jenis kebab yang satu ini adalah satu yang paling terkenal. Sis kebab disajikan dengan tusukan ala sate. Sis berarti tusuk sate dalam bahasa Turki, dan kebab yang berarti daging. Dalam satu tusukan sis kebab terdiri dari sayuran seperti tomat, timun, paprika, mirip dengan barbecue. Nah, sis kebab ini sangat sehat ya karena dipadu dengan daging dan sayuran. Terus ada doner kebab.
Doner kebab itu memiliki arti yaitu daging kebab yang berputar. Sawarna adalah salah satu makanan yang terkenal karena menggunakan panggangan yang berputar. Kini hampir setiap kebab Turki di Jakarta menggunakan panggangan daging vertikal yang berputar ya. Nah, lalu ada kati kebab. Kebab jenis ini dibuat menggunakan tendor. Tendor adalah alat panggang yang bisa digunakan orang India untuk tandoori chicken, namun di Turki juga memakainya itu untuk kebab ya. Daging itu dipanggang dengan cara dililitkan pada tusukan tendor yang panjang terbuat dari besi, lalu dipanggang di atas bara panas. Aroma dan rasa kebab ini sangat berbeda dari jenis kebab lainnya. Nah, selanjutnya ada kakori kebab. Kebab Turki ini terbuat dari daging cincang. Daging cincang tersebut dibuat dari kayak menjadi sate gitu lalu dibakar hingga matang. Kebab ini memiliki bentuk seperti sosis panjang atau bisa seperti sate juga. Lalu ada chapli kebab. Kebab yang satu ini mirip seperti daging burger. Nah, kandungan nilai gizinya nih gimana? Nutrisi dan kalori kebabnya. Terdapat beragam jenis isian yang menemani daging di dalam kebab, mulai dari daging ayam, atau daging sapi, atau ikan ya, sayuran hingga keju. Daging kebab ada beberapa jenis daging kebab, mulai dari tadi yang sudah saya sebutkan ya. Daging kebab itu misal terbuat dari ayam nih yang mengandung 70 kalori dan 14 gram protein per 100 gram penyajian. Doner kebab yang memakai daging domba memiliki sekitar 200 kalori dan 33 gram protein per 100 gram penyajiannya. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan ayam, sedangkan untuk daging sapi, setiap 100 gram takaran saji mengandung 132 kalori. Wow. Lalu untuk seladanya nih, ini tuh mengandung vitamin K, vitamin C, magnesium, kalium, kalsium, dengan sekitar 8 kalori ya. Ada mengandung 0,6 gram protein juga, 1 gram serat juga ya. Lalu tomat. Nah, kalau tomat itu per sekitar 200 gram tomat setidaknya mengandung 32 kalori, protein, 2 gram serat, dan 5 gram karbohidrat. Dan banyak vitamin juga kan, vitamin C, vitamin A, kalsium, fosfor. Untuk bawang bombaynya sendiri nih, di dalam 100 gram bawang bombay itu setidaknya mengandung sekitar 40 kalori, 1 gram protein, 1 gram karbohidrat, 1 gram serat, vitamin C, fosfor, vitamin B6. Wow. Jadi satu kebab itu bisa seperti makan 2 centong nasi ya, lebih bahkan. Untuk mayonesnya nih atau saus tomat dan saus cabainya sebagai pelengkap nih, berapa kalori yang terdapat di dalamnya itu 1 sendok makan mayones setidaknya mengandung 94 kalori dan 10 gram lemak, sedangkan 100 gram saus tomat dan cabai setidaknya mengandung 148 kalori dan 36 gram karbohidrat. Nah, untuk jurnal penelitian terdahulunya itu gambaran jumlah kuman total pada sampel daging kebab stand di kota Semarang oleh R. Hestianingsi dan S. Yuliawati ya. Kebab tangu atau keripik bakso bercampur talas ungu, cemilan tanpa pewarna yang enak. Oke, nah selanjutnya sejarah dondurma dan nilai gizi yang terkandung. Dondurma dalam bahasa Turki itu Maras dondurmasa, artinya es krim dari kota Maras. Mungkin kalau misalnya kalian tahu dan mungkin mencari tahu, ada es krim yang membuat orang terpancing emosi kayak yang diambil susah gimana yang kayak gitu loh. Nah, itu tuh namanya es krim dondurma. Itu tuh terkenal ya, tapi di Indonesia entah deh ada atau tidak ya. Nah, itu tuh sebuah es krim mestik khas Turki. Hidangan tersebut mirip dengan hidangan penutup boza khas Suriah ya. Dondurma biasanya berbahan krim kocok, salep, mestik, dan gula. Es krim tersebut diyakini berasal dari kota dan kawasan Maras dan sehingga juga dikenal sebagai es krim Maras. Untuk bahan-bahannya itu es krim Turki ini terbuat dari susu kambing, gula, dan mestik ya. Nah, si penjual es krim dondurma itu bisa ditemukan juga mungkin di Jakarta ya. Nah, biasanya itu mereka memakai gerobak dorong es tradisional mereka dari tas Turkinya sendiri ya. Kemudian mereka akan menyembunyikan lonceng dengan sendok dondurma yang panjang.
Bukan hanya rasa es krimnya, tetapi atraksi dari para penjual tersebut juga menarik perhatian pembeli. Tekstur es krim khas Turki ini memungkinkan mereka untuk mempermainkan pembeli atau wisatawannya. Nah, kamu itu akan diberikan kerucut kosong ya. Lalu penjualnya tersebut menggunakan sendok bergagang panjang untuk memberikan satu scoop es krim. Bahan baku dan jenisnya. Untuk bahan-bahannya itu es krim khas Turki ini terbuat dari susu kambing, gula, salep, and mestik. Salep adalah tepung yang terbuat dari akar bunga anggrek, sedangkan mestik berasal dari getah pohon mestik yang tumbuh di daerah pegunungan. Inilah kedua bahan utama yang memungkinkan es krim tersebut menjadi lengket dan kenyal. Terkadang untuk menambah kekenyalan ditambahkan guar gum yang kurang lebih mirip seperti tepung salep ya. Kemudian rahasia lain di balik tekstur es krim itu, maras dondurma itu adalah adonan es krim yang diaduk dengan tangan. Semakin es krim itu diaduk dengan tangan, maka es krim itu juga semakin elastis. Itulah rahasia mengapa es krim maras dondurma khas Turki bisa elastis dan tidak mudah meleleh. Kandungan gizinya nih, 1 sendok es krim mengandung vitamin A, D, K, dan B12, di mana vitamin A baik untuk mata kita. Vitamin D menyerap kalsium dan nutrisi dari makanan dan menyimpan di ginjal ya. Vitamin K meningkatkan aliran darah dalam tubuh dan membuka sel darah yang tersumbat, sementara vitamin B12 dapat meningkatkan memori sistem saraf. Jurnal penelitian terdahulunya itu oleh Gastrodiplomacy Turki oleh Jahra Turkish Es Krim di Indonesia. Itu diterbitkan pada bulan Juli 2019. Selanjutnya ada baklava. Nah, sejarah baklava. Baklava ini nih sejenis makanan ringan di kawasan Turki dan daerah-daerah tempat kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Makanan ini terdiri dari kacang, walnut, and piste yang dicincang dan diberi pemanis. Lalu baklava ini sendiri sudut pandang lama didokumentasikan. Salah satu bukti tua ialah resep baklava di dalam sebuah buku resep dari abad ke-14 yang ditemukan di Tiongkok. Dalam buku resep ini baklava disebut Gitlech. Baklava diuraikan dari kue sederhana menjadi hidangan penutup mewah yang dinikmati orang-orang kaya. Bahkan ada kisah yang menyebutkan seorang lelaki bisa berseru, "Aku tidak cukup kaya untuk makan baklava di rumahku." Sebagai hidangan penutup para sultan, baklava ini identik dengan kekayaan dan kecanggihan setelah tradisi negara. Pada akhir abad ke-17, parade baklava mulai diselenggarakan. Suara kemeriahan menyelimuti orang-orang Istanbul. Pawai membawa nampan berisi baklava. Hingga abad ke-19, baklava masih dianggap sebagai makanan mewah. Orang-orang memegang baklava hanya pada acara-acara khusus seperti acara keagamaan dan pernikahan. Sering berjalannya waktu, banyak hal yang telah berubah. Sekarang Anda dapat menemukan nih baklava kapan saja dan Anda tidak perlu menjadi jutawan atau miliarder untuk menikmati rasanya yang enak. Anda dapat memberikan hadiah dan bingkisan baklava hanya dengan klik di aplikasi belanja online. Nah, bahannya itu apa aja sih? Bahan untuk sirup itu 100 gram gula dan air ya yang pasti, madu, lemon, campuran kacang tumbuk, lalu kenari, pistachio, gula castor, kayu manis bubuk, dan mentega yang dilelehkan ya. Nah, cara membuatnya. Buat sirupnya itu campurkan gula castor, air, madu, batang kayu manis maksudnya, dan kulit lemon dalam panci ya. Rebus dengan api kecil dan stabil, didihkan selama 15 menit. Lalu panaskan oven dengan suhu 180 derajat Celcius di lain mangkok. Campurkan nih kacang, sisa gula castor, kacang-kacangan yang sudah ditumbuk kasar dan kayu manis bubuk. Olesi bagian loyang dengan mentega cair. Letakkan selembar pillow pastry dan olesi dengan mentega. Taburkan 5 sendok makan campuran kacang di atasnya. Tutupi dengan foil pastry dan kacang-kacangan. Olesi dengan mentega dan taburi dengan kacang-kacangan. Tutup dengan foil pastry dan diolesi dengan mentega. Gores bagian atas pillow pastry dengan pisau tajam, panggang dalam oven selama 50-60 menit, keluarkan dari oven dan tuang sirup yang sudah dibuat dan bisa disajikan. Nah, nih kandungan nilai gizinya itu sepotong baklava itu mengandung 230 kalori, totalnya itu sekitar 11,5% dari nilai harian dengan asumsi diet hariannya sebanyak 2000 kalori. Karbohidrat memberikan 118 kalori. Lemak membuat 100 kalori dan protein menyumbang 12 kalori yang tersisa. Baklava memiliki 30 gram karbohidrat per porsi, yaitu sekitar 10% dari nilai harian untuk total karbohidratnya. Sepotong baklava mengandung 100 gram lemak total
termasuk 7,5 gram lemak tak jenuh, 2 gram lemak jenuh, 1,5 gram lemak trans. Ini memberikan sekitar 17% nilai harian untuk lemak, 10% dari nilai harian untuk lemak jenuh sepotong kelapa ya. Nah, untuk jurnal terlebih dahulunya itu modul pastry untuk meningkatkan kompetensi siswa dan mahasiswa bidang pastry oleh Dr. Suryati Sulpiah MPD Universitas Pres Darussalam Banda Aceh 2017. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari makalah saya yang saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.